Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Selamat datang di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Satu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pada sore menjelang malam hari ini di dalam kebersamaan dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara Masa Depan bersama dengan Tuhan ini kita adakan setiap hari jam 6 sore kecuali hari Minggu. Dan kita lakukan secara langsung. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara tidak sempat mengikutinya, saudara bisa mengikuti lewat channel YouTube kita. Saudara bisa masuk ke channel YouTube kita, nama channelnya adalah MDC Tulung Agung. Jadi jangan salah, MDC Tulung Agung. Nanti saudara bisa temukan di sana semua renungan firman yang sudah kita bagikan lewat siaran langsung ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita, saya mau ngajak kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami ada karena ada tangan Tuhan yang menuntun kami, membawa kami sampai saat ini. Engkau Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup kami. Bahwa kami masuk ke dalam rencanamu. Pada sore hari ini kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan, atas penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang ada di dalam hidup kami, yang mengajari kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini, Roh Kudus yang mengajari mereka. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini tema kita adalah tetaplah berjalan saat di tengah badai. Tetaplah berjalan saat di tengah badai. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10. Terus nanti akan saya lompat ayat 18 sampai 20. Ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu serta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Roni dan ayahnya sangat suka berpergian. Bagi Roni, berpergian bersama ayahnya adalah momentum terbaik, karena mereka bisa bercerita banyak hal di dalam mobil. Itu juga menjadi kesempatan bagi ayahnya untuk menceritakan masa mudanya. Dan Roni sangat menikmati setiap cerita masa muda dari ayahnya, Bapak Ibu. Suatu hari, Roni dan ayahnya berkendaraan menuju sebuah tempat. Dengan mengendarai mobil, dan Roni lah yang mengemudikan mobil itu. Berhubung Roni sudah cukup dewasa, dialah yang mengemudikan mobilnya. Ternyata di tengah perjalanan mereka terlihat alam kelam menyelimuti langit dan angin kencang. Langit semakin gelap dan awan bertiup kencang. Kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Dan hujan itu seperti badai yang begitu hebat. Terlihat beberapa kendaraan mulai menepi. Dan Roni dengan wajah gelisah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah kita harus menepi?" "Terus mengemudi," jawab ayahnya singkat. Roni terus mengemudi dan angin semakin kencang dan pohon-pohon mulai tumbang. Suasana semakin menakutkan bagi Roni. Semakin menakutkan. Terlihat mobil-mobil besar sudah mulai menepi karena mereka juga ketakutan, saudara. Dan Roni bertanya lagi kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana? Kita lanjutkan atau menepi?" "Teruslah mengemudi," sahut ayahnya dengan tegas sambil memandang ke depan. Seolah-olah ayahnya tidak peduli dengan ketakutannya Roni. Hujan semakin deras, jarak pandang semakin sulit untuk melihat jalan, saudara. Dan angin begitu hebat mengguncang mobilnya. Roni berusaha untuk mengemudikan mobilnya dengan berlahan karena takut kecelakaan, saudara. Tetapi dia tetap mengemudikan walaupun agak sedikit lambat. Setelah beberapa kilometer perjalanan mereka,
cuaca mulai membaik. Hujan sudah berhenti. Dan akhirnya mereka sampai di daerah kering dan matahari bersinar, saudara. Sekarang kau boleh berhenti dan keluar. Silahkan, kata ayah Roni sambil tersenyum. Roni dengan heran dan berkata, kenapa sekarang? Kenapa nggak dari tadi, katanya. Silakan aja turun, agar kau bisa melihat dirimu seandainya kamu berhenti di tengah badai, kata ayahnya. Roni pun keluar dari mobil dan melihat ke belakangnya badai yang terus berlangsung. Ia teringat mobil-mobil yang berhenti di sana. Dan tidak sedikit mobil yang berhenti di sana ketimpa pohon. Dan itu mengerikan bagi Roni. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada kalanya Tuhan izinkan kita menghadapi badai kehidupan yang sangat kencang, menakutkan, dan sangat berbahaya. Ada kalanya, sekalipun kita anak Tuhan, sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita mengasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan kita menghadapi badai kehidupan yang sangat kencang, menakutkan, dan sangat berbahaya. Seperti apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Dunia sedang menghadapi sebuah pandemik COVID-19. Dan pandemi ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan memakan banyak korban. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia. Saya percaya Tuhan izinkan semuanya itu. Tuhan izinkan. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita melihat dan meresponi badai, itu penting, saudara. Apakah kita melihat badai sama seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita meresponi badai sama seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Dan tidak sedikit memang akhirnya anak-anak Tuhan responnya sama, saudara. Responnya sama. Responnya sama. Saya temukan ada beberapa reaksi orang saat menghadapi badai. Ada beberapa reaksi orang saat mereka menghadapi badai. Khususnya kalau kita amati reaksi orang dalam menghadapi badai pandemi COVID-19 ini, saudara. Atau virus corona ini, saudara. Ada orang yang hidup di dalam ketakutan yang berlebihan sampai mereka mengalami penyakit psikosomatis. Ada beberapa orang yang hubungin saya, saudara. Mereka merasa sakit ini, merasa sakit itu, merasa sakit ini. Padahal sebenarnya dokter bilang mereka nggak ada sakit. Itu sebenarnya hanyalah penyakit pikiran, takut yang berlebihan, psikosomatis, khawatir yang berlebihan. Dan saya percaya banyak orang mengalami ini. Ketika menghadapi badai, ketika menghadapi topan kehidupan, tantangan, ancaman, mereka takut berlebihan, saudara. Takut berlebihan. Sampai keluar rumah pun gak berani, saudara. Gak berani. Atau ada orang yang cuek dan gak mau tahu. Gak mau tahu. Seperti yang kita lihat di Italia, saudara ya. Seperti yang kita lihat di Amerika, ada beberapa orang yang begitu cuek. Merasa badai itu ya nggak berbahaya atau apa. Akhirnya kita lihat banyak korban, saudara. Banyak korban. Banyak korban. Amerika itu cukup banyak korbannya, saudara. Korban meninggal. Italia juga. Sampai pemerintah Italia angkat tangan, saudara. Jadi,
reaksi kita itu sangat penting, saudara. Ada orang yang putus asa ketika menghadapi badai, ketika menghadapi COVID-19 ini, mereka putus asa, pasrah dengan nasib, hanya tinggal di rumah, makan tidur, tidak berbuat apa-apa, dan menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan Wuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan. Ini reaksi beberapa orang yang bisa kita lihat, saudara. Bisa kita lihat langsung. Putus asa, saudara. Pasrah dengan nasib. Pasrah, ya udahlah, kalau mau mati ya matilah, gitu, saudara. Tentu tidak seperti itu, saudara. Kita tidak harus seperti itu. Ada yang tetap tenang, menjaga kesehatan, menjaga gaya hidup yang bersih, serta mengikuti anjuran pemerintah, dan tetap bekerja keras dengan cara yang berbeda. Tetap bekerja keras. Tidak makan tidur, saudara. Ya kalau ada yang dimakan, kalau nggak ada, saudara. Dari keempat pilihan ini tentu saudara bisa tahu kelompok mana yang bisa menang menghadapi badai. Ada yang hidup dalam ketakutan sampai akhirnya mereka sakit, saudara. Sakit pikiran, psikosomatis. Ada yang cuek, nggak mau tahu. Ada yang putus asa, pasrah dengan nasib, nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa, dan justru menyalahkan orang. Tentu ketiga sikap ini bukanlah sikap pemenang. Bukanlah sikap yang bisa membawa kita menang atas badai ini, saudara. Tentu ada pilihan sikap kita. Kita bisa tetap tenang, menjaga kesehatan lewat makanan yang sehat, yang bersih, ya, gaya hidup yang sehat, pakai masker, saudara, cuci tangan setiap pulang keluar dari rumah, jaga jarak atau physical distancing, perlu kita jaga itu, saudara. Tapi kita harus tetap bekerja, karena menganggur itu juga bisa membuat penyakit, saudara. Penyakit tersendiri bagi orang yang biasa kerja tapi nggak kerja, itu bisa jadi penyakit baru, saudara. Penyakit baru. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ada Tuhan yang mengendalikan semuanya ini, ada Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi, saya percaya kita masih punya ide-ide kreatif, saudara, yang membuat kita tetap produktif. Pasti punya. Jadi respon kita dalam menghadapi badai itu sangat penting, saudara. Cara kita melihat badai itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena respon kita lah yang menentukan kita ini jadi pemenang atau tidak. Respon kita lah yang menentukan kita ini akan tetap produktif atau tidak. Apalagi hari-hari ini kelihatannya pemerintah sedang mengarahkan kepada herd immunity. Jadi kita sendiri yang harus menjaga hidup kita. Bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita saat menghadapi badai, itu menunjukkan kualitas hidup kita, kualitas iman kita, kualitas diri kita, saudara. Saudara, Daud pun pernah mengalami badai, saudara. Seperti apa yang kita baca tadi di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 10 dan ayat 18 sampai 20. Daud ini orang yang cinta Tuhan, saudara. Dia yang sangat mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan urapi dia. Tetapi Daud pun mengalami badai kehidupan yang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah.
Dari apa yang kita baca tadi, saudara, peristiwa yang tadi itu, peristiwa di mana sebelumnya Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul, saudara. Tentu saudara masih ingat kisah itu, di mana Saul begitu iri sama Daud. Karena rakyat bersorak-sorai dan berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sementara Saul beribu-ribu. Iri hati dan kebencian dari Saul membuat Saul itu mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuh Daud. Memang akhirnya Daud capek sepertinya. Capek, saudara. Capek. Dia hidup benar. Dia mengasihi Saul. Dia mengabdi kepada Saul. Tapi Saul justru iri hati sama dia dan ingin membunuh dia dan mengejar-ngejar dia. Di tengah-tengah rasa capek letihnya dia, akhirnya Daud memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Akis. Akis ini raja kota Gat, saudara. Orang Filistin. Dan kita tahu bahwa orang Filistin itu musuh bebuyutan dari orang Israel, saudara. Musuh besar. Tapi Daud mulai berpikir gini, mungkin kalau dia berkoalisi dengan orang Gad, Raja Gad, maka Saul tidak akan mengejar-ngejar dia lagi. Dia berusaha mencari aman, saudara. Dia berusaha menyelamatkan dirinya dengan caranya dia dan akhirnya ya dengan cara yang salah, saudara. Saudara, hari-hari ini kita hidup di dalam kondisi yang terjepit mungkin. Apakah kita berpikir untuk mencari jalan keluar dengan cara yang salah? Sama seperti Daud. Ketika dia dikejar-kejar Saul, dia mulai berpikir, saudara. Mungkin kalau saya berkoalisi dengan orang Filistin, maka Saul tidak akan mengejar saya lagi. Memang untuk sementara dia aman. Sementara dia aman. Tapi kan kita tahu tidak ada rasa aman di luar Tuhan. Bagaimanapun juga tinggal di dalam perkenanan Tuhan, itu yang membuat kita aman, saudara. Memang untuk sementara saat itu Daud aman, saudara. Aman. Sampai suatu ketika, saudara, saat Daud dan juga timnya, saudara, pasukannya, tadi Alkitab katakan ada sekitar 600 pasukannya, saudara. Ketika Daud beserta pasukannya pulang dari pertempuran dengan perjalanan 3 hari, saudara bayangkan, perjalanan 3 hari pulang dari pertempuran. Tentu harapan mereka disambut oleh istri mereka. Mereka disambut dan dipeluk oleh anak-anak mereka. Mereka merayakan sukacita kemenangan karena perang, saudara. Di tengah jalan, selama 3 hari itulah yang mereka rindukan. Ternyata, saudara, ketika mereka sampai ke Ziklag, ke tempat mereka, saudara, mereka melihat Ziklag sudah terbakar. Terbakar. Seluruh harta, istri, dan anak-anaknya, baik yang laki-laki dan perempuan, anak-anaknya Daud, anak-anaknya pengikut-pengikutnya, istri dari pengikutnya, harta benda mereka itu diambil semua dan dirampok oleh orang Amalek. Saudara bayangkan bagaimana hancurnya hati Daud. Sampai Alkitab katakan Daud menangis sampai tidak bisa menangis lagi, saking hancurnya hidupnya. Ternyata nggak cukup sampai di situ, saudara. Nggak cukup sampai di situ. Pengikut-pengikutnya marah besar sama Daud.
Dan mereka hendak melempari Daud dengan batu. Dia sudah kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta benda. Pengikutnya balik menyerang dia. Kalau pepatah bilang, sudah jatuh ketimpa tangga. Udah gitu tangganya kena anjing lagi. Anjingnya gila lagi, saudara. Bayangkan bagaimana hatinya Daud saat itu. Rasanya hancur hatinya, saudara. Hancur. Pernahkah saudara mengalami masa-masa seperti ini? Sudah bangkrut. Dituntut karyawan lagi. Dimaki-maki istri lagi. Dikejar-kejar bank lagi. Semua keluarga bilang tidak kenal lagi. Teman-teman sudah tidak lagi peduli. Wow. Mungkin Daud mengalami kondisi yang seperti itu. Hatinya sudah hancur, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan hartanya. Capek, lelah, stres. Pengikut-pengikutnya malah ingin melempari dengan batu. Tapi Daud tidak pernah menyerah, saudara. Dia tidak bilang gini, saudara. Ya udahlah, terserahlah. Mau mati, matilah. Toh juga istriku nggak tahu di mana. Toh juga anakku sudah nggak tahu di mana. Belum tentu mereka hidup. Toh juga kalau saya sudah tanpa istri, tanpa anak, buat apa lagi saya hidup? Mending saya mati juga. Bisa aja Daud berpikir seperti itu. Bisa aja Daud berpikir seperti itu. Tapi Daud percaya bahwa Tuhan belum selesai atas hidupnya. Karena Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja, saudara. Saat-saat seperti ini respon Daud menjadi sangat penting, saudara. Respon Daud menjadi sangat penting. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Ketika kita menghadapi banyak masalah, tekanan, kesulitan, ancaman mungkin, respon kita itu sangat penting, saudara. Jangan cepat-cepat membuat keputusan. Jangan membuat keputusan saat kita panik, saat kita emosi. Pasti keputusan kita itu nanti akan membawa penyesalan, saudara. Pasti membawa penyesalan. Apa yang dilakukan Daud saat dia mengalami itu, saudara? Yang pertama, saudara, Daud menangis. 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 Padahal Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang mengalahkan Goliat. Tapi dia tetap bisa menangis, saudara. Artinya apa, saudara? Sehebat apapun kita, sehebat apapun kita tetap punya kelemahan, saudara. Kita punya keterbatasan. Tidak menganggap kita hebat, saudara. Dan tidak menganggap enteng persoalan ini. Dia nangis beserta pengikut-pengikutnya, saudara. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Daud itu manusia lemah. Manusia biasa juga. Yang bisa menangis. Ada beberapa orang itu, saudara, dia nggak mau menangis. Apalagi laki-laki, saudara. Karena dari kecil, papanya sudah memberikan dia sebuah, doktrin. Laki-laki itu nggak boleh menangis. Ada, saudara. Tapi sebenarnya itu tidak baik. Kalau kita mau menangis, menangislah. Kalau mau menangis, menangis.
Daud menangis, saudara. Dia tidak tahan dirinya. Yang kedua yang dilakukan Daud, ini yang dikatakan di ayat 3, di pasal 30 ayat 4 tadi. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya nggak tahu gimana ini, saudara. Menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Berarti hatinya betul-betul hancur, saudara. Hatinya hancur saat itu, saudara. Hancur. Saudara, mungkin saudara hari-hari ini mengalami masalah yang berat. Perusahaan sudah goncang, keluarga sakit, nggak punya uang. Dan saya temukan tidak sedikit orang denial, saudara. Denial, mengingkari itu, saudara. Dia pura-pura kuat, dia terlihat kuat. Nggak perlu seperti itu. Makanya kita perlu teman, saudara. Kita perlu sahabat. Di masa-masa seperti ini kita perlu sahabat. Ketika kita lagi stres, kita perlu punya teman yang bisa mendoakan kita. Kita perlu teman yang bisa mendengarkan keluhan kita, saudara. Kita perlu. Daud menangis berserta dengan rakyat itu, saudara. Bersama-sama mereka menangis. Jangan jadi orang yang eksklusif, saudara. Jangan. Karena kita merasa kuat, kita punya segalanya. Ada kalanya, saudara, kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Saya kalau lagi punya masalah, saya punya beberapa bapak rohani yang saya hubungin, saudara. Kadang saya menangis. Gak apa-apa. Jangan ingkari fakta tentang masalah itu, saudara. Belajar melihat masalah itu dengan cara yang benar. Yang kedua, Daud tidak cuma menangis meratapi nasib, saudara. Itu cuma satu langkah kecil, saudara. Menangis itu. Tapi dia ada langkah kedua yang dia lakukan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lihat. Dan Daud sangat terjepit. Ayat 6 dikatakan. Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, ini bedanya, saudara. Saat semua rakyat pedih hati, tetapi Daud, Alkitab katakan, menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, memang Daud salah. Salah, saat itu dia dalam posisi salah di hadapan Tuhan. Harusnya dia tidak berkoalisi dengan orang Filistin. Dia berkoalisi, saudara. Dia seharusnya tidak cari jalan pintas, tapi dia lakukan jalan pintas. Tapi ketika dia terpuruk, saudara, dia justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya, dia yakinkan dirinya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap mengasihi aku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap punya panggilan dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam dirinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Hari-hari ini, saudara, perlu kita menguatkan kepercayaan kita. Saya setiap pagi bangun, saudara, jam 4 pagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Sepanjang malam Tuhan sudah lindungi. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Saya masih ada sampai saat ini. Tuhan kasih kesempatan hidup. Saya percaya Tuhan mengasihi saya.
Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya bahwa Tuhan masih punya rencana dalam hidup saya. Mari bangun kepercayaanmu, saudara. Jangan mau diintimidasi iblis dan berkata, "Allah, Tuhan gak peduli sama hidupmu. Kamu sih terlalu banyak dosa. Kamu sih sudah meninggalkan Tuhan. Kamu sih sudah gak pernah ke gereja. Kamu sih udah terlalu jahat di mata Tuhan." Itu intimidasi iblis. Kalau Tuhan sudah menebus hidup kita dengan nyawanya, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Kuatkan kepercayaanmu. Katakan kepada dirimu, Tuhan mengasihi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan punya panggilan dalam hidup saya. Itu yang dilakukan Daud. Saat dia terjepit, saat semua, bayangkan 600 orang, saudara. 600 orang pengikutnya hendak melempari dia dengan batu. Betapa menakutkan itu. Tapi dia tidak mau memberontak. Dia tidak mau menyalahkan dirinya. Dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Dia tidak mau menyalahkan orang lain. Dia menguatkan kepercayaannya. Kuatkan kepercayaan kita. Dengan cara apa? Menyembah Tuhan. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Dengan cara apa? Punya teman-teman yang mendukung kita. Bukan yang negatif, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Daud tidak hanya menguatkan kepercayaannya. Di ayat 7-8 dikatakan gini, saudara. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman, Tuhan berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Saudara, dia tidak cukup menguatkan kepercayaannya. Tapi dia datang sama Tuhan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak cuma sekedar menangis, menyesali diri, mengasihani diri. Dia cuma tidak sekedar menghibur jiwanya, tetapi dia bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika pandemi COVID-19, saudara, ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan mulai menyebar, saya salah satu orang yang paling takut, saudara. Saya salah satu orang yang paling takut. Lebih kurang 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Karena saat itu, istri saya itu kerja di puskesmas. Istri saya tenaga medis, saudara. Adik saya yang tinggal di rumah saya itu kerja di rumah sakit. 2 orang yang saya kasihi, yang tinggal bersama dengan saya, mereka sebagai orang medis. Dan tidak lama kemudian dinyatakan kepala tempat istri saya bekerja itu positif COVID, saudara. Itu membuat saya sangat takut, saudara. Apa yang terjadi kalau istri saya kena COVID? Apa yang akan terjadi kalau adik saya kena COVID? Dan itu cukup menakutkan. Saat masa-masa mencekam itu, 3 hari itu mencekam bagi saya, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya takut. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, saudara, setelah 3 hari saya mengalami depresi itu, Tuhan bilang gini, kalau kamu menghadapi pencuri, tiba-tiba pencuri datang ke rumahmu, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, kalau pencuri datang ke rumahku, saya akan lawan.
Saya akan lawan. Sampai titik darah penghabisan, saya bilang. Oke, anggap aja COVID-19 ini pencuri. Terus apa yang saya lakukan Tuhan, saya bilang? Bantu tim medis menyediakan APD bagi mereka. Saya bilang, saya nggak punya uang. Dari mana saya punya uang? Nanti saya yang sediakan. Saudara, saat itu saya mulai berpikir, gimana caranya Tuhan? Saya mulai kontak teman-teman saya yang saya kenal. Saya ini lagi ada rencana untuk membantu puskesmas-puskesmas di Tulungagung. Menyediakan APD, menyediakan masker, menyediakan hand sanitizer, bahkan kalau bisa menyediakan seragam. Dan puji Tuhan, saudara, ternyata Tuhan kirim orang-orang yang membantu. Dan sampai saat ini kita sudah bantu 9 puskesmas, saudara. 9. Kita bantu APD. Dan tidak sedikit. Minimal 50 satu puskesmas, saudara. Minimal. Ada yang sampai 100, saudara. Saya lihat, ketika kita bergerak, saudara, bukan dibelenggu ketakutan. Ketika saya mulai bergerak membantu puskesmas, tiba-tiba rasa takutku hilang, saudara. Tiba-tiba rasa takut hilang. Terus gak lama kemudian Tuhan bilang, kuatkan anak-anak Tuhan yang sedang mengalami tekanan, yang mengalami stres. Bagaimana caranya? Saya bilang sama Tuhan, kenapa kamu gak siaran langsung lewat Facebook? Bagikan firman yang menguatkan, firman yang murni. Itulah awal mula kenapa ada siaran ini, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari rasa ketakutan. Kita mulai berpikir bagaimana membantu orang-orang miskin. Ketika kita lakukan itu, di tengah badai kita tidak sembunyi, kita tidak mengasihani diri, tapi kita tetap berjalan, kita bergerak, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saat itulah rasa takut itu hilang, saudara. Dan saya bersyukur sampai detik ini Tuhan pelihara keluarga kami. Istri saya tetap bekerja, adik saya tetap bekerja. Istri saya 2 kali dites rapid, tetap negatif, saudara. Saudara, mari. Daud, ketika dia terjepit, ketika dia ketakutan, ketika dia di dalam badai, dia tanya Tuhan. Sama seperti Roni sama papanya. Dia tanya papanya, apakah kita berhenti atau terus? Papanya katakan, terus, jangan berhenti. Ketika engkau berhenti, maka pohon akan menimpa. Ketika kita berhenti, saudara, mungkin kita akan semakin terpuruk, saudara. Mari di tengah-tengah masa pandemik ini, masih banyak yang bisa kita lakukan, saudara. Masih banyak. Masih banyak. Jangan sembunyi di rumah. Jangan mengasihani diri. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Daud meminta petunjuk Tuhan. Ketika dia meminta petunjuk Tuhan, dan dia taat kepada petunjuk Tuhan. Ketika dia tanya, Tuhan, gimana? Jalan gak Tuhan? Tuhan bilang, jalan. Dan akhirnya kita lihat, saudara, semua anak mereka, baik laki-laki perempuan, itu kembali utuh. Semua istri-istri mereka kembali utuh. Semua harta mereka yang dirampas kembali utuh. Mungkin hari-hari ini, pandemi ini sudah merampas hidupmu, merampas waktumu, merampas hartamu, merampas potensimu, merampas kebahagiaanmu, merampas semua yang terbaik dari dirimu. Mari minta petunjuk Tuhan, lakukan sesuatu, maka semua yang sudah dirampas akan kembali kepada kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, yang sedang bersembunyi, yang sedang ketakutan, yang sedang di dalam badai, berhenti mengasihani diri.
Berhenti menyalahkan orang lain. Minta sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan, dan lakukan. Jangan tinggal diam. Tetaplah berjalan sekalipun ada badai. Itulah yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas hidup kami. Apa yang terjadi saat ini semua seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang ketakutan, yang hari-hari ini sedang stres, yang hari-hari ini gak tahu apa yang harus mereka lakukan, yang hari-hari ini Tuhan sudah kehilangan banyak hal yang terbaik dari hidup mereka. Teguhkan hati mereka. Teguhkan mereka. Berbicara Engkau apa yang harus dilakukan. Berbicara Engkau Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan kami percaya, kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami terpuruk mengasihani diri sendiri. Terjebak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi setiap anak-anak-Mu ini bangkit. Bahkan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur. Kami terus membawa bangsa ini Tuhan. Bapa, kami minta sungguh-sungguh, nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini. Engkau tahu apa yang harus dilakukan atas bangsa ini. Engkau tahu kapan waktunya menolong bangsa ini. Engkau tahu bagaimana caranya memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami percayakan bangsa ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mengasihi penduduk bangsa ini Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan. Pulihkan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati para menteri Tuhan. Dan juga semua staf-stafnya. Berkati para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, lurah, desa. Semua Tuhan. Pegawai negeri sipil. Semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Tuhan beri hikmat bijaksana kepada mereka. Takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Tolong mereka Tuhan. Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala rancangan orang jahat atas bangsa ini. Segala rancangan orang fasik biar digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, berikan mereka kasih Tuhan yang menjagai mereka. Lindungi mereka, hikmat bijaksana Tuhan yang memimpin mereka. Lindungi keluarga mereka. Berkati para medis Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh buat para dokter, para perawat Tuhan. Semua orang yang bekerja di rumah sakit. Semua orang yang bekerja Tuhan di puskesmas. Jagai, lindungi mereka. Kami minta sungguh-sungguh Roh-Mu yang memimpin mereka. Roh-Mu yang menguatkan mereka. Roh-Mu yang menjaga mereka. Damai sejahtera-Mu ada dalam hidup mereka. Berkati mereka. Lindungi keluarga mereka. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan menang atas COVID ini Tuhan. Terpujilah Engkau. Berkati JJ Cafe tempat kami siaran di tempat ini. Biar damai sejahtera sukacita-Mu, kebenaran-Mu memerintah di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tidak sempat mengikuti siaran langsung, Saudara bisa mengikutinya lewat channel YouTube kita. Tinggal buka MDC Tulungagung. Di situ ada banyak renungan-renungan yang kita bagikan lewat tempat ini. Sampai bertemu besok jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.